sahabat berkebun, apa kabar? Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Regina Citra. Nah, kali ini kita akan membahas apa ya? Tentunya akan membahas sesuatu yang pastinya menarik, yang sedang kekinian, dan juga tanaman yang harganya gila-gilaan, yaitu tanaman hias. Nah, pasti penasaran kira-kira ada apa saja dan saya akan bertemu dengan siapa? Saksikan terus di Berkebun. Mbak Dina, maaf aku ganggu lagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Ya, kita masih dalam kondisi menjaga protokol kesehatan nih, ya kan? Tetap pakai masker, ya jaga jarak sedikit lah ya. Mbak, aku nih datang ke sini penasaran banget dengan istilah tanaman yang lagi kekinian, harganya gila-gilaan, dan sekarang artis semua jadi bertanam. Nah, di depan saya ini sudah ada tanaman-tanaman hias. Nah, kita akan bahas nih tentang tanaman hias. Coba ceritain dulu Mbak, sebenarnya kalau ngebahas tanaman hias banyak banget. Iya, banyak tapi paling banget. enggak sedikit-sedikit ya kita kasih bocoran. Nah, kalau yang ada di depan saya ini apa saja? Karena kan kemarin itu kalau sahabat berkebun menyaksikan juga program-program sebelumnya, kita sudah membahas mengenai variegata. Betul. Variegata tapi baru sedikit, dan mungkin mudah-mudahan hari ini kita bisa membahasnya lebih detail lagi ya Mbak. Iya, boleh. Jadi Mbak, kalau yang sekarang kekinian itu memang lagi dicari yang jenis yang langka. Yang langka itu sebenarnya sih sakit quote and quote. Jadi biasanya kalau daun itu warnanya hijau, nah yang disebut variegata itu warnanya ada yang jadi putih, ada semburat kuning, ada yang jadi merah atau pink gitu. Nah itu karena dari sekian banyak pohon yang warna daunnya hijau yang keluar variegatanya itu hanya sedikit, jadi demand tinggi, akhirnya harga mulai merangkak naik. Sebelum pandemi sih sebenarnya yang variegata sudah ini cukup, biasa aja atau cukup, memang sudah termasuk mahal. Grade memang sudah premium gitu ya, atau grade A gitu untuk ya kalau masalah grade-nya tetap ada yang ya. Yang kalau kita misalnya varnya cepret-cepret, nah itu grade yang belum A, bisa C atau B gitu. Tapi kalau yang udah varnya cukup banyak, nah itu bisa di grade A. Karena apa? Karena kalau yang grade A itu biasanya nanti keturunannya akan tetap keluar variegata. Gitu. Nah, jadi kita semakin jelas nih ya yang dimaksud dengan variegata itu sebenarnya daun yang hijaunya itu tidak utuh gitu ya, bahkan bisa dianggap langka, dan mungkin juga sebenarnya bukan daun yang sehat sebenarnya gitu ya Mbak. Kalau secara memang kondisi daun yang harusnya berwarna hijau, karena di depan mata saya ini variegatanya itu yang seperti ini. Nah itu dia, tepatnya ada kelainan. Nah semakin kelainan semakin mahal sekarang ini. Nah, luar biasa ya orang kita ya. Nah ini yang bisa dikatakan keluar variegatanya var. Nah, istilahnya varnya putih. Ya variegata itu dari var gitu. Ya. Ini putih, ini yang kekuningan, ya. Kalau ini yang cenderung pink. Iya, pink ya. Dan ada merahnya. Dan ada merahnya. Dan ini juga yang lebih banyak pinknya. Iya, betul. Nah, dari 4 tanaman yang ada depan mata saya, ini juga ada namanya masing-masing. Betul. Ya. Jadi kalau ini yang Monstera Adansonii. Mhm. Nah, kalau sekarang viralnya tuh kan yang harga ratusan juta, tapi ini bukan yang ratusan juta, ini masih juta-jutaan lah. Nah, kalau yang hijaunya yang di depan saya ini nih Mbak. Ini hijau. Kalau ini jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk membeli, yang keluar putih jauh lebih mahal dibandingkan yang hijau ini. Yang keluar putih ini, yang ada variegatanya ini yang jual juga lumayan nggak banyak gitu ya, makanya harganya lumayan. Jadi kalau ini namanya apa Mbak kita sebutnya? Monstera Adansonii. Monstera Adansonii. Kalau ini Philodendron Shangri-La variegata. Philodendron Shangri-La
variegata. Ya, Ya ini daunnya bukan sakit ya, tapi memang jenis daunnya seperti ini. iya. Lucu ya. Lucu ya, jadi dia kayak mengkerut-mengkerut gitu ya, mengkerut, seperti kayak iya. kepanasan. Padahal sebenarnya memang tumbuhnya akan seperti. Betul. Kalau yang ini Ini philodendron white knight. white, gimana? White putih, knightnya itu ksatria putih. Oke, kalau yang ini nih, yang ini. Ini baby philodendron pink princess. Oh, princess ya. Harga sih relatif ya Mbak, karena dari size-nya, kemudian dari banyak varnya atau enggak. Kalau pink princess yang baby ini, walaupun baby mungkin harganya juga udah cukup lumayan. Tapi kalau dia nggak ada varnya pun, misalnya varnya cuma sedikit gitu ya, itu juga beda harganya. Jadi yang kelayanan-kelayanan ini yang justru menjadikan harganya semakin tinggi dan melangit. Ini memang dia secara prosesnya itu memang tumbuhnya memang akan keluar seperti ini. Iya, kalau genetiknya tadi yang kita bilang F1 ya atau grade A, anakannya akan lebih banyak membawa genetik untuk variegata. Itu yang bikin beda juga untuk harganya. Jadi kalau yang memang varnya sedikit, yang tadi bilang grade B atau C, ya kemungkinan nanti keturunannya varnya akan susah juga keluarnya gitu. Nah, nanti kita bisa lihat Mbak cara perbanyak untuk tanaman hias ini. Ya. Karena rata-rata sih sama untuk cara perbanyaknya dengan apalagi kalau yang ada akar angin seperti ini, kita bisa cacah. Ini kenapa medianya berbeda-beda? Apakah kalau jenis yang seperti ini medianya seperti ini? Nah, ya, itu boleh. itu nanti kita akan coba langsung saya udah juga siapkan. ya. Jadi kita bisa bedakan untuk tanaman yang variegata sama yang nggak variegata, itu ada perbedaannya. Karena di tanaman hias baik yang variegata maupun yang tidak variegata itu rawan sekali untuk gosong kalau terlalu panas ya. Jadi itu yang dihindari. Iya. Nah, ternyata dari sekian banyak yang ada di belakang saya dan keliling saya ini, ternyata masih ada lagi yang di dalam apa Mbak? Paranet. Paranet. Kita akan lihat, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ini kita masuk kemana nih Mbak? Ya, ini paranet kecil-kecilan. Paranet kecil-kecilan. Wah. Semuanya diisi tanaman hias karena kalau untuk tanaman hias seperti yang tadi kita udah diskusi, kalau tanaman hias itu kebutuhan sinar mataharinya nggak sebanyak pohon buah gitu. Jadi kalau dia terlalu banyak kena sinar, dia gampang sekali layu atau gosong gitu. Jadi ditaruhlah di sini. Ditaruh di sini dan di sini ini mereka akan bertahan berapa lama? Maksudnya mereka menginap di paranet ini membutuhkan waktu berapa lama? Sebenarnya sih yang di sinilah tempat yang ideal buat mereka. Oh, justru. Gitu. Tapi kalau untuk di rumah biasanya ya di teras gitu yang nggak kena sinar langsung. Untuk apalagi jenis aglonema ya. Nah ini ada lagi nih yang baru ya. Aglonema. Jadi tadi saya sudah belajar dua nih tentang tanaman hias ya. Monstera, terus Shangri-La variegata. Shangri-La variegata susah. Terus White Knight, sama Pink Princess. Pink Princess yang sekarang di depan saya ada aglonema, ini dot tricolor. Oh, karena banyak warnanya. Ada 3 warna ya. Riskan sekali oleh sinar matahari. Yeah. Jadi dia terlalu banyak sinar matahari bisa gampang gosong, tapi dia kebanyakan air, dia gampang busuk. Oh gitu. Jadi memang harus paham cara perawatannya betul dari sisi media, kemudian cara siram, sama penempatannya ya. Nah kalau aglonema sendiri selain ada warna hijau, pink, putih, dia juga ada jenis seperti apa lagi? Oh cantik banget ini. Ini super bagus white. Banget nih. Ini super white. Oh.
seperti itu. Ini jenis masih aglonema. Aglonema. Aglonema ternyata. Aglonema. Aglo bukan agronema. Aglo. Aglonema ini kenapa ya namanya aglonema? Tadi kan variegata itu karena kelainan hijaunya. Kalau ini Mbak, aglonema ini? Kalau aglonema ini memang dari dulu sih ya, dia terkenalnya memang karena kecantikannya, karena daunnya memang warna-warni. Gitu. Memang cantik semua ya. Jadi keturunan mereka ini cantik-cantik. Dan kalau bicara tentang harga, kalau untuk aglonema ini selain dari warna, dia juga bentuk daunnya Mbak. Bentuk daunnya tuh ada yang compact atau roset. Nah, yang bentuknya bisa bundar sekali sempurna itu pasti harganya lebih mahal dibanding yang cuma 2 daun kayak seperti itu. Gitu. Beberapa tahun yang lalu sempat booming Mbak. Ini aglonema ini. betul. Dihitung harga per daunnya juga. Per daun? Iya. Dulu sempat berapa Mbak memang waktu lagi booming-boomingnya? Sempat jutaan juga sih. Per daun. Iya. Nah, kalau ini apa Mbak? Ini cantik juga loh Ini sebenarnya. alokasia. Ini Alokasia. keluarga alokasia. Sebenarnya keluarga alokasia banyak ya. Ini keluarga alokasia, ini juga alokasia. Maksudnya apa tuh Mbak? Alokasia itu ada jenis tumbuhan alokasia Iya, ya. Jadi yang ini nama dia itu adalah dragon scale. dragon scale. Ya, naga. Ya, karena seperti kulit naga ya ininya. Oh. Mbak. Nah, ini Mbak, ini contoh sempat kena panas nih. Oh. Jadi agak kuning-kuning gini daunnya. Nah, kalau sudah kena Gitu. seperti ini, apakah akan merusak yang lainnya? Enggak. Enggak. Jadi per daun aja bisa kita langsung Iya, potong. bisa di-cut. Oh. Ini makanya langsung lupa nih kemarin kejemur. Tapi nggak apa-apa kan kita jadi belajar ya. Kalau Iya. misalnya teman-teman yang sudah punya jenis tanaman seperti ini loh kalau misalkan memang Panasan. terkena matahari langsung atau yang memang kepanasan gitu. Jadi beneran gosong ya. Iya, Oke. kuning jadi daun. Kalau ini Mbak, Ini calathea. Calathea. Ya. Ini jenis calathea. Calathea tuh banyak sekali Mbak jenis-jenisnya. Ini juga cantik ya Ini Calathea. Nah, calathea ini apalagi dia sangat sensitif sama Matahari? Matahari, betul. Oh. Sangat sensitif. Dan dia suka air sih sebenarnya. Jadi ini Jadi harus siramnya lebih agak banyak. kadar airnya lebih banyak. Mm-mm. Oke. Nah, Mbak, dulu itu kan kita sempat agak masalah anthurium, gelombang cinta. Itu menjadi salah satu jenis tanaman hias juga ya. Iya, Nah, betul. ini kalau nggak salah benar nggak? Karena saya sebenarnya punya nih dulu di rumah, Ya, tapi betul. Ini keluarga anthurium juga. Ini ini namanya keluarga Black anthurium. Beauty. ini Black Beauty. Betul. Nggak ada black-blacknya. Ada batangnya. Oh. Batang sama pinggir daunnya. Oh iya iya iya. Nah, harus tahu nih ternyata pinggirannya tuh hitam loh. Betul. Daun ini iya 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 iya. Nah, iya. ini juga keluarga anthurium. Ini keluarga anthurium. Ya, Mhm. Ini namanya kobra. kobra. Cantik ya Mbak ya? Ini Mbak cantik nih. Udah besar daunnya. Udah besar. Ada juga yang sekarang lagi mulai booming juga, anthurium yang variegata, Mbak. Oh, anthurium pun juga ada yang Ada, variegata, iya, yang di sini. kelainan. Iya. Oh, Ini hukeri namanya. hukeri. Ini jenis hukeri. Jadi ini white. anthurium Yang variegata. variegata, daunnya. Ini juga kelainan. termasuk yang sekarang ini dicari sama orang. Iya. Pokoknya segala suatu jenis tanaman yang variegata yang memiliki kelainan hari ini saat ini tuh lagi banyak booming. lagi famous. Oke. Betul. Nah, di antara anthurium ini mana sih Mbak yang memang sekarang ini ya khususnya gitu ya, yang harganya cukup tinggi gitu dan bisa sampai berapa sekarang ini? Ini bisa hitungannya per daun juga sih, Mbak. Oh, ini per daun juga. Oh, jadi sekarang boleh menjadi informasi juga ya buat sahabat-sahabat berkebun bahwa tanaman hias itu mengukur harganya adalah tergantung dari daunnya, size-nya, lalu bentuknya. Iya, Ya. bentuknya kalau apa namanya lebih roset gitu, lebih kompak, bentuknya bulat sempurna, itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Ya, sama ini kalau dia variegata yang tadi Ya, kita itu udah tuh, pasti ya, karena sekarang corak variegatanya tuh nggak, corak variegata kalau misalnya dia cuman cerit-cerit sedikit itu gitu. juga beda harganya dengan yang
banyak seperti ini. Jadi Gitu. kalau misal di antara dua ini pasti lebih mahal Iya. daripada ini. Iya. Oh. Ini kan variegatanya cuma sedikit nih keluarnya. Mhm. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau perbanyak, Mhm. kita ambil dari batang yang Yang banyak ini? variegatanya. Ya, Oh. ini kita perbanyak. Nah, Mbak, kan kalau di depan mata saya ini ya medianya ada yang berbeda-beda gitu ya, karena memang semua itu disesuaikan juga dari jenis tanamannya. Ada Betul. yang pakai apa, Mbak? Kalau istilah ini nih, Mbak? Oh, itu turus. Turus ya, Terus ini biasanya kita pakai buat yang pohon merambat. pohon merambat. Kalau aglonema ada juga yang merambat. Aglonema nggak merambat. Oh, tidak merambat. Tidak merambat. Oh, setelah ini kita akan ngebahas lagi mengenai cara-cara lainnya. Penasaran kan? Kira-kira saya akan membahas cara apa ya untuk tanaman hias. Dan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mbak, Ya. ini kan aku membahas turus ya tadi. Nah, Iya. ini kok ada yang sampai setinggi-tinggi. Ini berapa meter nih? Kurang lebih bisa sampai 2 meter 2 nih meter kayaknya. betul. Ini jadi ciri khas dari sudut hijauku ini cuma bisa dipesan di sudut hijauku, Mbak. Ini sampai 2 Progresnya. meter. Betul. Jadi kalau biasanya yang di ini aku kasih lihat ya. Ini yang Iya. biasa dijual di pasaran paling tinggi ini 1 meter, 1,5 meter lah ya. Dengan bahan seperti ini, dengan ijuk dikasih kawat sama ini ijuk yang diikat-ikat seperti ini. Ini yang banyak dijual di pedagang tanaman saat ini. Jadi khususnya untuk pohon yang merambat ya, seperti Monstera, ini Epiprenum ini, siri gading yang besar ini. Jadi mereka itu punya akar angin yang bisa membuat daun lebih besar dan lebih sehat kalau mereka mendapat makanan yang ada di bisa lewat si turus ini. Oh gitu. Kalau nggak dikasih turus dia akan jatuh ke bawah gitu loh. Karena kan dia butuh sesuatu yang merambat. Nah, kita kasih bantuan si turus ini untuk turus dia ini. merambat. Jadi ini dia tadi ya, turus itu karena tidak semua jenis tanaman itu tumbuh ke atas gitu ya, Betul. tapi memang ada yang merambat. Nah, salah satunya media yang memang bisa dipakai adalah dengan turus ini. Turus pun juga bisa menggunakan dengan ijuk ataupun juga dengan sabut Sabut kelapa. Dalamnya pun harusnya sebaiknya sih kalau ada Yang paralon kuat ya. lebih bagus Lebih pakai paralon ya, karena memang dudukannya bisa menjadi semakin kokoh. Kalau sampai urgent, kita bisa juga menggunakannya dengan bambu seperti ini. Tapi kurang cantik. Ya, kalau misalkan secara Pepet ya. secara memang mendadak gitu ya, tiba-tiba oh harus ada menyediakan turus karena memang harus segera diambil sama pembeli. Karena di sudut hijauku di sini nih ternyata memang semuanya dijual. Betul. Di sini semua dijual. Dijual dan bisa dipesan via online. Kita ada Instagramnya sudut hijauku. Kalau mau offline juga di kebun kita ada di daerah Cisauk, Cibogot yang Tangerang. Tangerang ya. Iya. Nah, nanti berbondong-bondong deh ke sini. Mbak, aku mau nanya lagi nih. Iya, Ini boleh. kan menjadi salah satu yang katanya ini sudah laku loh dijual gitu ya. Padahal kalau dilihat sebenarnya kok kayaknya daunnya nggak seger ya kalau aku lihat gitu ya. Maksudnya tapi memang dia cantik gitu. Iya. Tapi kalau Ini sudah misalkan besar sekali. variegatanya memang dia banyak ini ya Mbak ya. Ya, jadi ini namanya jenis Epiprenum spinatum albo variegata panjang ya namanya. Tapi orang-orang bilangnya Epifar gitu. Oh, disingkat. Epiprenum Iya, variegata iya, iya. Epifar. Nah, kenapa ini dia lebih mahal? Karena dia udah daunnya sudah mature, udah dewasa dan dia otomatis langsung belah. Kalau yang dia belum dewasa seperti ini, Mbak. Nah, ini juga Epifar. Nah, Epifar ini yang belum belah daun mudanya seperti ini. Tapi dia udah ada beberapa yang sudah bolong. Ini bolong bukan karena sakit ya, tapi kayak emang dari sananya. Karena nanti daun tuanya seperti ini, bolong-bolongnya banyak. Mirip seperti Monstera ya. Kalau Jadi Monstera itu kan- memang rongganya ya, Betul. rongga-rongganya dia yang memang nantinya pada akhirnya akan menjadi terpecah-pecah gitu ya. Iya. Nah, Kalau kita yang nggak ngerti, pasti disangka bolong-bolong ini pasti digigit sama serangga nih. Ya. padahal memang dari sananya. Ini mudanya ya. seperti ini. Iya, nanti dia
ketika tua. That's why umur sama size itu juga menentukan harga pohon, seperti itu. Nah ini pohon ini dari kecil juga bisa lebih cepat besar daun ini kalau dia dipasang dengan turus. Ini turus ini sangat membantu loh. Ini turus ini adalah kunci untuk daun ini bisa cepat besar. Oh gitu. Caranya juga cara penyiraman, turusnya yang dibasahin. Oh gitu. Nah, coba terus- Mbak, ini tesnya seperti apa nih? Kita coba tes. Ini kita spray dari atas, kita kenakan. Nah jadi si akar anginnya dari si pohon ini, dia akan dapat air dari si turus yang makanya dari ini terbuat dari sabut kelapa dan ijuk, karena dia ini menyerap air. Jadi walaupun misalnya ya cuaca lagi panas sekali, dia masih tetap segar. Gitu. Nggak perlu ke daunnya? Daunnya cukup ke sini? boleh, Oh, ya, boleh, tapi ya. Tapi utama adalah si turus ini. Si turus Jadi ini. bukan hanya disiram di bagian medianya ya, tapi turusnya. Kadang yang lupa gitu. Kita hanya ingatnya akar ada di dalam bawah gitu, bagian bawah. Jadi kita cuma nyiramnya hanya Tapi kan media kalau aja. dia merambat gitu. sebenarnya akarnya sudah menempel di sini. Ya, Ya, itulah ya, gunanya ya. turus gitu. Sayang gitu kalau misalnya pohon merambat ini tidak dipakai turus, kan dia ke bawah-bawah tuh ke tanah. Itu memang bisa lebih cepat besar, tapi kan jadinya kurang cantik ya. Jadi kalau pakai turus itu bisa kelihatannya cantik, dan ini kita bisa ikat keliling seperti itu. Oh, dengan adanya ikatan ini tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. mempengaruhi pertumbuhannya? Enggak, ini kan kita bikin longgar aja. Oh. Bisa di strap, bisa di adjust ya, bisa diatur. Oh iya iya Seperti iya. itu. Nah, ini nanti kalau misalnya pesen turus dari Sudut Hijauku, strapnya ini free. Oh gitu. Nanti kita bonuskan. Jadi bisa tinggal langsung pakai. Iya iya iya. Seperti Nah, itu. jadi kenapa ini mahal? Size-nya Evivar, benar nggak Mbak? Epivar ya. Evivar ini karena memang dari size-nya dia sudah mature atau dia sudah dewasa. Nah itu yang juga membuat harganya juga lain daripada yang lain. Dan ingat loh, itu sudah laku, ya kan? Nah, sahabat berkebun, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Nina dari Sudut Hijauku. Di sini tadi kita sudah membahas apa saja sih jenis tanaman hias, lalu bagaimana sih proses merawat dan penyimpanannya, dan juga media apa saja sih yang dibutuhkannya, dan salah satunya adalah masalah turus tadi. Nah, kita akan membahas lagi masalah-masalah yang lainnya, tentunya tentang tanaman hias. Bagaimana cara mencacahnya, benar nggak Mbak? Betul. Lalu media-medianya. Nah, penasaran? Tetap saksikan Berkebun di episode lainnya. Saya Regina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.